Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan dan terus semangat mengikuti pelajaran IPS. Dan pertemuan kedua kali ini Bapak akan membahas mengenai negara Brunei Darussalam. Namun sebelum ke Brunei Darussalam, kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin dan ada yang belum tersampaikan di materi pelajaran yaitu tentang negara Indonesia. Ya. Bahwa materi kemarin kita sudah sampai dengan ke bentangan alam Indonesia. Ya. Bentangan alam Indonesia yaitu ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania yang terakhir ya. Dan sekarang yang akan kita bahas yang kekurangan kemarin yaitu mengenai perairan Indonesia. Di mana perairan Indonesia itu merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, dan danau. Sungai itu terbagi menjadi dua, ada sungai periodik dan sungai episodik. Sungai periodik berasal dari air hujan, sedangkan sungai episodik berasal dari gletser dan air hujan. Apa itu gletser? Gletser adalah salju ya yang tadinya membeku kemudian mencair ke sungai. Itu disebut dengan sungai gletser. Kalau di Indonesia nggak ada gletser ya, karena Indonesia tidak terdapat salju. Danau di Indonesia sering digunakan sebagai PLTA, rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Contohnya adalah di Waduk Jatiluhur. Ya, nah Jatiluhur itu disebutnya waduk. Satu sama seperti kayak danau juga. Nah itu dipakai sebagai PLTA, juga sebagai tempat rekreasi, juga dijadikan sebagai tempat irigasi bagi warga sekitar, dan juga sebagai perikanan darat. Banyak orang memelihara ikan di daerah waduk, yaitu dengan menggunakan sistem apung, ya, atau sistem kerambah namanya. Perekonomian di Indonesia itu ada yang dari kegiatan ekspor dan ada yang jadi kegiatan impor. Untuk kegiatan ekspornya yang utama adalah minyak bumi dan gas alam atau disebut dengan migas, hasil hutan seperti kayak kayu, kemudian rotan, terus kemudian bambu dan segala macamnya. Terus dari hasil tekstil yaitu dari pakaian, hasil laut, tangkapan ikan di laut itu kita ekspor, termasuk kayak udang laut, lobster dan segala macamnya. Dan juga dari pertanian, terutama dari sayur-sayuran yang kita ekspor ke negara lain, ya. Termasuk dari hasil perkebunan seperti kayak kelapa sawit, cengkeh, kopi gitu kan. Kita juga negara yang mengekspornya. Terus impor utama, bahwa kita merupakan negara yang selalu bekerja sama dengan negara lain, maka ada yang kita jual dan ada yang kita beli. Yang kita jual namanya ekspor dan yang kita beli namanya impor. Yang kita beli apa? Perkakas industri. Ya, mesin-mesin itu ondel-ondelnya dari mana? Itu kan dibeli dari negara lain juga. Terus farmasi dan obat-obatan kimia itu juga merupakan barang-barang impor juga. Barang-barang elektronik dan otomotif, ya. Disadari atau nggak disadari bahwa kita setiap hari selalu berhubungan dengan barang-barang impor. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, kalian langsung mungkin yang dicari pertama adalah HP. Ya, anak-anak cari HP-nya kemana? HP barang impor. Atau mungkin yang nyari HP kalian ngidupin TV. Ya, TV juga merupakan barang impor. Atau mungkin kalian main game lah gitu ya. Di rumah punya PS berapa itu di rumah. Main itu dulu. Ya. Terus kemudian kamu sarapan pagi. Ingat sarapan pagi semuanya untuk warga perumahan, contohnya kayak kita semua tinggal di perkotaan, makanya nasi yang mana nasinya dimasak dengan menggunakan mesin juga, Magicom contohnya. Ya kan? Itu juga merupakan barang impor. Sayurannya enggak ya. Tapi ada juga sih sayuran yang diimpor juga ada. Contohnya gandum ya. Gandum termasuk dari barang-barang yang kita impor. Terus setelah kamu tadi
sarapan, makan nasi gitu kan. Kalian akan bergegas berangkat ke sekolah naik motor. Motornya barang impor, ya. Nah, setelah kalian semua sampai sekolahan, belajar di kelas, ya. Coba buka bukunya sekian sekian sekian. Bapak akan menghidupkan Infokus. Infokusnya barang impor, laptopnya barang impor, komputernya barang impor, AC-nya juga barang impor. Itulah, ya, kita tidak terlepas dari kehidupan yang mana barang-barang yang di sekeliling kita merupakan barang-barang impor, ya. Nah, kerjasama yang berikutnya yaitu bahwa Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Itu ada 3 jenisnya, yaitu ada bilateral, regional, dan kerjasama internasional. Di mana kerjasama bilateral adalah merupakan kerjasama 2 negara. Yang dicontohkan di situ adalah Indonesia dengan Jepang dalam perusahaan Astra. Apakah dengan negara lain nggak ada kerjasama? Ada. Ya, contoh dengan Amerika ada kerjasama di bidang pertambangan, yaitu yang di Papua PT apa? Yang di Papua pertambangan emas. Ada yang tahu? Freeport. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama antara negara-negara di dalam satu kawasan, ya. Di dalam satu kawasan, contohnya kerjasama ASEAN, atau mungkin kalau di bidang olahraganya, contohnya Asian Games atau SEA Games, ya. Ada Asian Games, ada SEA Games. Bisa membedakan ya antara SEA Games dan Asian Games. Kalau SEA Games itu negara-negara Asia, sedangkan kalau Asian Games hanya di negara ASEAN saja. Terus ada APEC, ada AFTA. Ya, saya contohkan AFTA. Apa kepanjangan AFTA? AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, yaitu kerjasama pasar bebas di kawasan Asia. Terus ada juga APEC, Asia Pacific Economy Corporation. Indonesia mengadakan kerjasama di bidang APEC, yaitu di bidang ekonomi antar negara-negara di Asia. Yang ketiganya adalah kerjasama internasional, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara di belahan dunia, contohnya UNESCO, ya, yaitu di bidang education, ya, UNICEF, di bidang perlindungan anak. Terus kemudian ada OPEC, yaitu di bidang perminyakan dunia. Terus juga di bawah naungan, yang ada di bawah naungan PBB, ada WHO, ada ILO, ya. Terus kemudian ada IMF dan segala macam. Nah, itulah kerjasama dengan dunia internasional. Contoh kayak Indonesia sekarang memiliki utang di luar negeri, yaitu dengan PBB, ya, pinjam ke PBB. Ya, bukannya PBB saja, dengan negara Cina juga kita ada kerjasama, ya. Mungkin dalam peminjaman. Kalau dalam dengan negara Cina yaitu tentang infrastruktur, ya, pembuatan jalan tol dan segala macamnya. Lanjut. Ya, yang akan kita bahas yaitu tadi, kalau yang tadi adalah merupakan materi lanjutan yang kemarin, ada yang kurang sedikit karena waktunya habis. Yang sekarang kita bahas yaitu negara Brunei Darussalam. Kita lihat. Nah, itu lambang daripada negara Brunei Darussalam. Kalau lambang negara kita adalah apa? Burung Garuda, betul. Ya, secara singkatnya, bahwa Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah besar, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam adalah seperti kayak iklim di Indonesia, yaitu iklimnya tropis. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Brunei yaitu sekitar 428.697 jiwa, ya, atau 428.697 jiwa, yang tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 1,9%. Komoditas ekspor utama dari negara Brunei adalah minyak mentah, minyak olahan, minyak bumi, dan gas alam cair. Sedangkan komoditas impornya sama negara-negara Asia Tenggara contohnya, ya, pada umumnya mereka adalah impor tentang peralatan mesin-mesin dan bahan-bahan kimia. Brunei Darussalam juga mengikuti kerjasama internasional, yaitu ada WHO, WTO, ya, World Trade Organization, ada G7, OPEC, dan OKI.
Wakil Islam. Nah, tadi yang dikatakan di sini bahwa Brunei Darussalam terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Ini wilayahnya, ya. Ini wilayah barat dan ini wilayah timur. Terputus nih, terputus oleh sungai, oleh laut. Oh. Nah, ini adalah laut yang ini laut milik Malaysia. Malaysia punya laut di sini. Tapi selebihnya yang di sini adalah milik negara Brunei. Oh. Jadi ada pulau besar, pulau kecil, itu dipisahkan oleh laut Malaysia dan negara Malaysia. Batas-batas negara Brunei Darussalam seperti kalian lihat di situ dalam peta, yang sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, sebelah barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia. Besok ada ulangan tahu. Sebutkan batas-batas negara Brunei Darussalam. Gampang. Cuma dua. Yang utara Laut Cina Selatan, timur barat dan selatan yaitu dengan negara Malaysia. Kita lihat. Nih. Ya. Sebelah selatan, timur dan barat dengan negara Malaysia, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang tadi sudah diterangkan ya bahwa iklimnya tropis sama kayak Indonesia juga ya. Bentangan alamnya itu yang di sebelah selatan itu ada dataran tinggi yang ada berhubungan langsung dengan negara Malaysia. Jadi tanahnya, struktur tanahnya sama. Tadi penduduknya ini udah nggak dibahas lagi karena sudah dibahas tadi, penduduknya adalah merupakan penduduk dari tahun 2017 ya, ini tahun 2015. Nah ini nih yang dari bawahnya. Setengah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kedua yaitu orang-orang Tionghoa dan sisanya pendatang dari Jawa, Sumatera dan Dayak Kalimantan. Artinya orang-orang Melayu bahwa di Asia Tenggara memang mereka rata-rata dari warga Melayu. Tapi sisanya juga ada warga pendatang juga. Kayak di Indonesia kan Melayu juga. Ya, Malaysia Melayu juga, tapi ada juga dari keturunan Cina atau Tionghoa. Dan selebihnya ada beberapa orang Jawa, orang Sumatera dan orang Kalimantan yang kemudian menetap menjadi warga negara Brunei Darussalam. Agama yang dianut di negara Brunei Darussalam adalah 60%-nya adalah beragama Islam, sisanya adalah beragama campuran yang lain-lainnya. Nah, di situ dikatakan setelah kependudukan Jepang 1941, Brunei menjadi jajahan Inggris sama kayak Indonesia. Begitu Belanda hengkang dari Indonesia, Jepang masuk. Tapi begitu Jepang keluar karena ada dalam Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dengan sekutu, Indonesia secara dari golongan tua dan golongan muda langsung memberanikan diri dengan semangat yang tinggi untuk menjadi bangsa yang merdeka, karena pada waktu itu setelah Jepang hengkang dari Indonesia, Indonesia terjadi vacuum of power yang artinya kekosongan kekuasaan. Itulah yang dimanfaatkan oleh golongan tua dan golongan muda. Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya itu menyatakan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu itu. Dan sekarang 17 Agustus tahun 2021 adalah usia Indonesia yang ke 75 kalau nggak salah ya, 75. Dan tadi juga sudah dibahas kerjasamanya sumber daya alam, udah bahas semuanya ya. Kamu tulis yang depan aja, yang ini nggak usah ditulis ya, yang depan aja. Jelas semua anak-anak semuanya? Kalau sudah jelas, kita masuk ke negara yang lainnya lagi, yaitu apa ini? Teng-teng. Negara Filipina. Tuh, Republik Philippines. Filipinas. Di negara Filipina terdapat banyak gunung berapi yang sedang aktif atau yang masih aktif, dan iklimnya sama dengan di Indonesia juga, iklim tropis dan dipengaruhi oleh angin muson. Pada tahun 2017 penduduk Filipina sekitar 104 juta
918.090 juta jiwa. Komoditas pertanian antara lain sama kayak Indonesia juga, ada beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga dan segala macamnya. Dan lagi-lagi bahwa komoditas impor ini kurang ya, komoditas impor industri yaitu dan meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, bahan kimia dan mebel. Mebel dia impor, kalau Indonesia kita bisa ekspor. Yang jawabnya. Ya sebentar, ada gangguan. Ya, inilah negara Filipina. Kita lihat batas-batasnya. Sebelah utara atau sebelah utara negara Filipina ya, itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatannya dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah timurnya dengan Samudra Pasifik dan sebelah baratnya dengan Laut Cina Selatan. Tuh kan? Tadi saya menyebutkan bahwa batas-batas negara Filipina utara dan timurnya itu dengan Samudra Pasifik. Ya, ini kita lihat kembali ke peta. Sebelah timur dan utaranya, ini timur nih ya, ini sebelah timur dan di atasnya sebelah utara. Utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik karena saking luasnya, jadi dia negara Filipina diapit oleh samudra yang sangat kuat yaitu Samudra Pasifik. Makanya kalau terjadi badai di negara Filipina itu ampunan-ampunan pada pohon kelapa pada tumbang. Banyak orang pada hilang karena terkena angin tersebut. Tuh, dahsyat. Terus sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Tadi iklim bisa disebutkan sama ya. Lanjut. Nah, Filipina resmi menjadi negara Republik Filipina yang mayoritas penduduknya adalah campuran Melayu, Spanyol, Melayu, dan Moro Negrito, yaitu paling banyak yaitu Melayu dan Spanyol. Dan 85% adalah beragama penganut Katolik Roma, 7%-nya Islam, Kristen, dan Buddha. Mayoritasnya berarti paling banyak. Togolok merupakan suku utama Filipina. Bahasa resmi yang digunakan di negara Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Perekonomian di negara Filipina dijadikan sebagai IRRI, yaitu Pusat Penelitian Padi Terbesar di Asia Tenggara atau International Research Institute, IRRI. Yang mana Filipina sumber daya alamnya dari kayu, minyak bumi, nikel, kobal, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan dari pertaniannya padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kita sudah bahas 2 pulau, 2 negara hari ini. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, tolong kau bikinkan rangkuman, kemudian disalin rangkuman tersebut di dalam buku portofolio yang di akhir tulisan kamu nanti ada tanda tangan dan juga ada nama jelas, kemudian dikirim ke bagian tugas yang sudah saya undang, yaitu di Google Classroom, dikirim di lewat situ. Nanti akan saya berikan nilai dari situ. Yang ngumpulnya belakangan berarti nilainya jauh lebih kecil dibandingkan yang depan. Ya,
Yang ngumpul duluan berarti nilainya lebih besar. Demikianlah pertemuan yang kedua kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.